Tak hanya bertemu Prabowo, Kamis petang kemarin Presiden Jokowi juga bertemu dengan Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Dalam jumpa pers usai pertemuan itu, B.J. Habibie menegaskan bahwa masih banyak tugas yang harus diselesaikan pemerintah demi bangsa ini. Dalam kesempatan itu, Habibie juga menegaskan mengenai peran institusi penegak hukum yang harus bersikap objektif, namun bisa bersikap subjektif jika terkait kepentingan rakyat. Tapi jangan lupa, keputusan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, produk hukum juga itu. Sama. Akarnya juga undang-undang dasar. Jadi saudara, saya datang kemari sebagai bagi Anda semua saya punya definisi. Siapa di bawah usia 40 tahun panggil saya Eyang. Jadi Anda mungkin panggil Eyang saya. Siapa di atas 40 tahun panggil saya Pak D termasuk. Jadi kalau Pak D-nya datang kemari atau yang Anda datang kemari mau nilai bagaimana keadaannya, itu wajar-wajar saja, sesuai dengan budaya ya kita sendiri. Jadi kalau saya jelaskan itu, saya yakin Anda tahu. Dan udah deh, kita rame-rame membangun Indonesia. Dan rame-rame mensukseskan program-program yang sudah di dalam ambang pintu. Sekian aja deh. Yang lain tanya aja sama Bapak Presiden ya. Institusi penegak hukum itu harus objektif, tetapi subjektif kepada kepentingan rakyat. Itu. Untuk menjelaskan itu, tidak bisa dalam 5 menit saya jelaskan. Yang benar ya, it's impossible. Tapi itu saja. Penegak hukum itu harus objektif, tapi subjektif terhadap kepentingan rakyat. Itu. Jangan kita bilang, oh menurut undang-undang internasional ini, undang-undang itu semua objektif dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat pada akhirnya rakyat nggak keberatan apa-apa. No. Saya yakin he must be better than Eyangnya dari Pak D-nya. Kalau nggak ada progres. Menilai kepemimpinan seseorang itu kalau yang dia pimpin lebih hebat dari dirinya. Dan saya yakin ayahnya, eyangnya, yang generasinya Pak Habibie, dan juga ayah dan eyang Anda, generasi saya, akan bersyukur kalau Anda lebih baik dari mereka semua. Oke? Luar biasa pernyataan B.J. Habibie tadi ya, Mas Tantowi dan juga Mas Kris ya. Nah, ini kalau saya mencoba untuk mengutip kalimat yang hampir terakhir tadi, bahwa institusi hukum itu harus objektif, tapi harus subjektif jika bicara soal kepentingan rakyat. Ya, pada akhirnya apa yang disampaikan oleh Presiden Habibie tadi adalah rakyat. Ya. Demi kepentingan rakyat. Jadi supremasi tertinggi itu adalah rakyat. Jadi ketika itu untuk kepentingan rakyat, maka objektivitas di bidang apapun itu menjadi kalah. Nah, jadi dalam Anda sepakat dengan itu artinya? Memang ini sepakat. Jadi dalam perspektif ini yang ingin disampaikan oleh Presiden Habibie bahwa ketika itu untuk kepentingan rakyat, ya jangan perhatikan lagi hal-hal yang lain. Gitu, ya. Harapan rakyat. Harapan rakyat. Nah sekarang ini harapan rakyat itu kan sudah jelas, baik yang disampaikan secara langsung maupun yang disampaikan melalui wakil-wakilnya, itu kan jelas ya bahwa yang diinginkannya itu adalah A. Jadi kalau misalnya ada satu keinginan lain yang bersifat minoritas yang menginginkan selain A, yang ingin disampaikan tadi oleh Presiden Habibie adalah ya tetap aja konsisten untuk milih A, karena inilah yang diinginkan oleh rakyat dan dipercayai akan membawa kebaikan. Termasuk harapan rakyat soal calon Kapolri dan masalah KPK dan juga Polri. Jelas termasuk itu. Fokusnya itu. Di sini saya kira suara kenabian itu tadi. Suara kenabian. Ya, itu tidak ditujukan kepada Pak Jokowi, ditujukan kepada elit-elit yang sekarang ini masih sekarang ini dianggap mengganggu Pak Jokowi, yang seakan-akan Pak Jokowi itu masih petugas partai. Pak Jokowi itu presiden. Presiden apa? Kepala pemerintahan, kepala penguasa pemerintahan tertinggi, gitu. Di samping panglima tertinggi angkatan darat, laut dan udara apa seperti itu. Jadi itu juga sekaligus mengukuhkan Pak Jokowi, Pak kamu itu presiden, presidennya rakyat Indonesia. Seperti katakan Mas Tantowi, juga presiden KIH
KMP dan lain sebagainya. Jadi mesti atau presiden partai tertentu apalagi ya? Ya tidak ada itu, tidak ada tuh. Yang bilang kan rakyat Indonesia jumlahnya 50% lebih kan. Jadi oleh karena itu juga penguatan iman politiknya Pak Jokowi supaya dia tidak kemudian juga hanyut ke dalam keruwetan-keruwetan yang dihadapi oleh lingkaran dalamnya, ya kan? Jadi itu saya kira penting sekali bagi Pak Jokowi sekarang ini sudahlah semakin mantap, jangan terlalu lama menunggu, ya. Diputuskan apa saja sesuai hati nurani dan sesuai kepekaan yang dia tangkap dari apa yang terdengar suara-suara di dalam masyarakat. Saya kira jelas sekali pesannya bahwa Pak Jokowi pokoknya masyarakat ini sekarang ini tidak bisa mengerti, ya kan? Kalau Presiden Indonesia yang sudah berjanji untuk hanya tunduk kepada konstitusi dan kepada rakyat, ya toh, masih kemudian ragu-ragu, ya toh, untuk memberikan suatu kebijakan bahwa bagaimana jangan sampai seorang yang sudah tersangka oleh KPK menjadi seorang Kapolri. Mas Kris, ini kalau kita kutip pernyataan di awalnya tadi bahwa ini kalau bagi Pak Jokowi ini kan Pak Habibie Pak D ini katanya menilik keadaan ponakannya berarti seperti itu. Ini nampaknya memang keadaan gawat sekali memang bagi Habibie ini ya. Oh iya, sampai datengin saya kira ponakannya untuk melihat keadaannya. Yang mengikuti sehari-hari pun sudah tidak lagi bisa mengerti ya. Artinya bahwa tingkat kewarasan kita ini sudah nggak bisa lagi ngerti. Ini politik macam apa seperti ini, ya kan? Sudah seakan-akan elit itu sudah begitu runyemnya, sehingga betul-betul kewarasan itu sudah di mana ini? Bagaimana itu bisa orang yang dipilih sendiri, ya, untuk menjadi presiden, bisa kemudian dia bisa dimarah-marah, ya kan? Ya, karena kebijakan-kebijakan yang sebetulnya bisa dimengerti oleh rakyat. Itu kita nggak bisa mengerti. Ya, mudah-mudahan betul-betul roh spirit daripada kemauan baik masih bisa ada, tapi saya masih percaya bahwa kalau Pak Jokowi juga sudah bisa membangun komunikasi bahkan mungkin kerjasama dengan KMP, itu mungkin juga bisa menyentak bahwa mungkin ini tidak benar nih. Orang yang setaat itu kepada Ibu Megawati, kalau ketemu pun tangannya Ibu Mega dikasihkan di mana di keningnya, dan itu suatu penghormatan yang luar biasa. Dan saya kira rasa hormat Pak Jokowi kepada Bu Mega memang tidak bisa hilang, karena memang ya yang memberikan kontribusi besar bisanya Pak Jokowi menjadi presiden ya Ibu Mega itu. Bagaimana dia kemudian bisa melepaskan egonya untuk tidak menjadikan dirinya memaksakan ketua umum PDIP menjadi presiden, itu saya kira bagi Pak Jokowi itu juga merupakan suatu utang budi yang besar. Tapi tentu batas utang budi itu tidak bisa lagi melebihi bahwa ini ada kepentingan rakyat yang lebih besar. Tidak apa-apa. Tapi utang budi juga jangan jadi pamrih juga bagi utang budi tidak membenarkan bahwa kemudian Pak Jokowi hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh siapapun yang melawan kehendak rakyat. Dan saya kira kalau ini sebetulnya ya, kalau KIH itu kemudian juga sebetulnya bisa mendorong Pak Jokowi menjadi sukses, ya kan? Apalagi kemudian juga KMP sebagai faktor penyeimbang secara selektif bisa mendukung isu yang benar untuk rakyat, tapi juga menolak isu yang dirasakan tidak benar, itu sangat baik sekali. Itu model suatu sistem presidensial yang saya kira akan menjadi model yang ideal di negara yang sangat plural seperti ini, sangat heterogen, negara kesatuan, otonomi luas, tapi ada efektivitas seorang presiden. Baik, bukan hanya setelah mengusulkan terus diglendotin kayak gitu ya Mas Kris ya? Ya itu. Ya, Mas Tantowi, ini kalau kita bicara apa yang sudah terjadi kemarin, pasca pertemuan Prabowo dengan Jokowi, apakah ada instruksi langsung dari Prabowo ke KMP? Tidak ada. Instruksi apa yang dimaksud itu? Ya, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan, atau bahkan mungkin sebelum pertemuan itu sudah ada pesan yang disampaikan. Tidak ada. Bagi kami hanya melihatnya sederhana, bahwa para pemimpin negeri ini harus bersatu, harus berkomunikasi. Ya. Antara satu pemimpin dengan pemimpin lain itu tidak boleh ada kebencian yang dilembagakan. Itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya terjadi gesekan, terjadi persaingan, ya itu pada waktunya dibutuhkan. Misalnya terjadi kontestasi kepala daerah, pemilihan presiden dan seterusnya. Tapi setelah itu, when the war is over, semuanya harus kembali lagi ke dalam satu kesatuan. Demi kepentingan rakyat. Demi kepentingan rakyat dan demi kepentingan negara ini. Jadi dalam hal ini siapapun dia, termasuk Pak Prabowo, ketika diminta hadir ke istana ataupun ke tempat manapun dalam rangka memberikan pandangan-pandangan tertentu, wajib hukumnya begitu ya, dalam rangka memberikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif,
kepada Presiden, terlebih dalam situasi seperti ini, di mana kita lihat seminggu terakhir ini, kita melihat Presiden yang didukung secara mayoritas oleh rakyat gamang dalam mengambil satu keputusan. Nah, oleh karena itu wajib hukumnya bagi siapapun, ya, apakah itu pemimpin-pemimpin yang ada di lingkungan pemerintahan maupun yang ada di luar, untuk memberikan kontribusi pemikiran yang solutif. Oke, nah Mas Tantowi, ini kalau tadi dikatakan setelah Pak Prabowo diundang untuk ke istana, apakah pada saat undangan itu sampai ke Pak Prabowo ini dikonsultasikan ke KMP atau Prabowo langsung mengambil tindakan, mengambil keputusan untuk datang? KMP itu kan sebuah koalisi, semacam forum bagi kami untuk menyatukan derap langkah dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ya, tujuan tertentu itu adalah kesejahteraan. Tapi selebih daripada itu, 5 partai yang ada di dalam koalisi Merah Putih itu tetap otonom. Artinya banyak juga kebijakan-kebijakan yang tidak perlu kami share dengan partai sebelah. Termasuk gitu, ya. undangan dari Pak Termasuk Presiden. undangan dari Presiden itu. Dan itu tidak menjadi masalah perlu bagi Pak Prabowo untuk komunikasi, apalagi sampai minta persetujuan dari ketua-ketua partai lainnya. Begitu juga ketika Pak ARB diminta ke istana oleh Pak Jokowi. Nah, namun adalah satu kepatutan, ya. Setelah pertemuan tersebut, maka di-share-lah informasi tersebut. Yang suka atau tidak suka itu terkait dengan kepentingan koalisi juga. Dan itu sudah dilakukan? Dan itu sudah dilakukan. Kita akan dengarkan nanti isinya apa. Ya. Sebetulnya kalau politisi seperti Mas Tantowi, damai suasananya. Oke, kita akan sambung di segmen berikut nanti Mas Chris.